Di perbatasan RI Malaysia, tersembunyi sebuah warisan alam yang telah dijaga turun-temurun, garam Gunung Krayan. Bukan sekedar bumbu dapur, tetapi juga cerminan ketahanan masyarakat adat Dayak Lundaya. Bersama Pos Gapma Long Midang, Yonsipur 8 Sakti Mandraguna, masyarakat berjuang melestarikan tradisi dan membangun masa depan. Kami mengucapkan selamat datang di pos pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia, Yonsipur 8 Sakti Mandraguna. Di sini kami memiliki program unggulan pengolahan garam Gunung Krayan di perbatasan Republik Indonesia Malaysia yang dilakukan oleh Satuan TNI di perbatasan. Dalam video ini, peran TNI, terutama Pos Long Midang, Pamtas Republik Indonesia Malaysia, Yonsipur 8, akan berkolaborasi dengan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan pengolahan garam gunung yang ada di Krayan. Peliputan video ini mengangkat aspek sejarah, proses produksi, dan dampak sosial ekonomi dari produksi garam gunung di wilayah perbatasan. Yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada di Krayan dalam pengolahan garam sehingga memberikan daya guna jual yang tinggi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Terdapat peribahasa, asam di gunung, garam di lautan. Namun itu tidak berlaku di sini, di Krayan. Krayan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk di sini yang kita kenal dengan masyarakat Lundaya atau kita sebut juga Dayak Lundaya. Salah satu mata pencaharian masyarakat sini yaitu masyarakat Dayak Lundaya, yaitu dengan melakukan pengolahan garam gunung. Di tempat ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kemungkinan kecil untuk mendapatkan sumber air asin di sini. Dari 33 sumber mata air asin di wilayah Krayan, hanya 4 titik yang dapat diproduksi oleh masyarakat sekitar. Dan salah satunya adalah di Long Midang. Di Long Midang sendiri terdapat 2 sumur air asin yang diolah oleh masyarakat. Dan dulu, konon katanya, leluhur mereka di sini mendapatkan sumur ini secara tidak sengaja. Proses geologi dari jutaan tahun lalu, Krayan ini masih terdapat di dasar samudra. Dan air asin tersebut masih berkumpul di bawah tanah di sepanjang dataran Krayan ini, yang terbentang sangat panjang dari Krayan hingga Malaysia. Maka kita juga dapat menemukan beberapa sumur air asin ini di wilayah Sabah. Dan pada tahun-tahun 1930 hingga 1970 barulah ditemukan oleh warga sekitar sumur ini. Jadi demikianlah penjelasan dari kebudayaan setempat maupun penelitian yang telah dilakukan oleh universitas yang dikutip dari website tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pos Gapma Long Midang, Satgas Pamtas RI Malaysia. Selain tugas pokok kami menjaga perbatasan, tentunya kami juga melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Salah satu contoh adalah pengolahan air asin menjadi garam Gunung Krayan. Dalam pengolahan air garam ini, kami melihat potensinya sangat luar biasa. Sehingga upaya kami sebagai pos Pamtas, bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil dari garam ini, sehingga menjadi hasil dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk itu, mari kita lihat tahapan proses pengolahan air asin menjadi garam Gunung Krayan. Yang pertama adalah penyiapan bahan bakar, yaitu dari kayu, yang nantinya akan dijelaskan oleh Sertu Samsul Bari. Silakan. Baik, sebelum kami melaksanakan pembuatan garam Gunung Krayan, terlebih dahulu kami menyiapkan bahan bakar, yaitu kayu.
kayu kami ambil di hutan bersama dengan warga Krayan. Itu kayu yang berkualitas, contohnya seperti kayu beruang. Setelah itu kayu kami belah dan kami keringkan. Setelah kayu kami keringkan, kami melaksanakan pengangkatan untuk proses selanjutnya, yaitu proses penyiapan untuk pembakaran. Demikian. Baik, proses berikutnya yaitu pengambilan air asin dari sumur yang akan dibawa ke dalam untuk dimasak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Praka Lepman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Praka Lepman bersama rekan saya Praka Firman. Kami dari Pos Gapma Longmidang. Kami ingin menjelaskan tentang proses pengambilan air dalam pembuatan garam gunung yang ada di Krayan. Di sini sudah tersedia 2 sumur. Kami biasanya dalam sehari menghabiskan 8 ember air untuk dilaksanakan proses pembuatan garam biar dapat menghasilkan garam yang berkualitas. Setelah kami menimba air, kami akan melaksanakan pengangkatan untuk diproses lebih lanjut di dalam agar bisa menghasilkan garam yang lebih bagus lagi. Ini setelah air asin ditimba, terus dimasukkan di ember, terus dimasukkan untuk proses masak air menjadi garam. Kami Pratu Dion Saputra dan rekan kami Kopka Darwansa akan menjelaskan mengenai garam gunung Krayan. Untuk garam gunung ini berfungsi untuk kesehatan dan kuliner. Selain dari itu juga bermanfaat bagi masyarakat lokal sebagai pendapatan sehari-hari. Di samping itu, untuk kesehatan sendiri berguna untuk kesehatan seperti mengobati gondok, ambeien, dan asam urat yang diyakini menurut masyarakat setempat. Kemudian garam ini banyak diminati oleh warga setempat karena memiliki ciri khas yang berbeda dari garam-garam yang lain. Metode pemasakan dari masyarakat yang ada di sekitar Krayan ini, mereka memasak dengan cara lambat. Biasa mereka dapat menghasilkan sehari itu biasa kadang 8 kilo. Di sini kami akan memasak dengan cara kami sendiri. Di sini kami bisa menghasilkan 15 sampai 20 kilo dalam sehari semalam. Jadi kita memakai sistem lama dengan cara kami sendiri. Itu kami pakai sistem 24 jam, satu hari satu malam. Jadi kami bisa menghasilkan garam yang lebih banyak. Tahap ini kita masuk dalam tahap keempat, yaitu tahap pengeringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sertu Nyoman Sudeni Firman. Baik, tahap ini adalah tahap keempat, yaitu tahap pengeringan, di mana setelah garam dimasak, kami bawa ke tahap pengeringan. Di sini kita keringkan selama 4 jam. Setelah pengeringan selama 4 jam, kita kumpulkan kembali. Habis itu kita giling sampai halus untuk mendapat hasil yang lebih bagus, lebih halus. Kemudian kita jemur lagi selama 4 jam untuk menghilangi semua unsur-unsur air yang terkandung di dalam garam ini. Terus setelah dijemur selama 8 jam, kita akan bawa ke proses pengemasan untuk persiapan didistribusikan. Baik, setelah kita melihat proses pengeringan garam, setelah itu dijemur selama kurang lebih dari 8 jam. Selanjutnya dilakukan pengemasan untuk siap distribusi atau dijual. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh Serda Febril tentang cara proses pengemasan sampai penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pengemasan dari garam gunung Krayan ini. Ada 2 metode pengemasan, yaitu metode pengemasan menggunakan kresek gula atau plastik gula dengan menggunakan belah bambu. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu pengemasan menggunakan plastik gula, yaitu garam gunung bubuk. Garam gunung bubuk pertama dikemas seperti ini. Setelah itu kita melaksanakan penimbangan
pemesanan penimbangan, habis itu diikat, jadilah seperti begini. Ini kalau ditimbang 1 kilogram. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pengemasan kedua, yaitu metode pengemasan menggunakan bambu dan menggunakan daun. Di sini yang pertama yang dilakukan untuk proses pengemasan ini, pertamanya dimasukkan dalam bambu, terus kita rebus selama 24 jam. Habis itu, setelah itu kita melaksanakan pembakaran paling lama 30 menit atau 20 menit. Habis itu kita bungkus dengan daun seperti ini. Dan seperti ini jadinya. Nah, inilah finishing akhirnya pengemasannya dari metode yang kedua, yaitu pengemasan menggunakan daun dan bambu. Perbedaan dari garam bubuk dengan garam bambu. Nah, di sini yang lebih tahan lama yaitu garam bambu. Nah, karena ini prosesnya agak lama, mulai dari pemasakan 24 jam sampai pembakaran menggunakan bambu. Jadi ini yang paling tahan lama, tapi khasiatnya sama. Bagaimana tanggapan Mama tentang keberadaan kami membantu Mama di sini dengan warga juga di sini? Kalau tanggapan Mama, kita bantu di sini bagus. Ya. Ada anggotanya datang ke sini untuk bantu Mama bikin garam dan juga membantu ambil kayu, Ya. gitu. Bantu angkat-angkat air. Bagus betul bantuan kalian sama kami di sini, masyarakat di sini. Dari awal kan kami perhatikan Mak, untuk hasilnya ini yang awalnya kan cuma 8 kilo. Iya. Terus dengan keberadaan kami ini apakah sangat membantu hasil dari produk garam ini Mak, atau gimana? Sangat membantu produk garam ini. Dulu kan 8 kilo, kalau sekarang Sampai bukan 20 ya? 8, sampai 20 kilo gitu. Sangat membantu masyarakat atau keluarga lah. Sekeluarga ya? Iya. Kalau orang datang ke sini mau membeli, kita kasih harganya 50.000 1 kilo. Kalau yang di dalam bambu itu ada 25 kilo. Ya? 25.000, ada yang 30 menurut besar bambu. Oh gitu Mak. Untuk khasiatnya daripada garam yang dibuat ini apa Mak? Karena selama ini kan kami hanya mendengarkan cerita-cerita. Nah, kalau Mama yang jelaskan kan lebih bagus lagi. Khasiatnya, kata mereka khasiatnya itu ada penyakit gondok, ada rematik sama ambien. Nah. Itu yang kita minum atau kita pakai kan. Oh, iya. Itulah orang sering beli di sini ya. Beli di sini. Ya. Terus untuk tempat penjualannya di mana saja Mak? Penjualannya di Malaysia, ya. di Indonesia, kirim ke Tarakan, Malinau. Tapi lebih banyak ke Malaysia atau ke Indonesia? Ke Indonesia. Ke Indonesia ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang keberadaan kami membantu Bapak di garam ini Pak? Terima kasih. Jadi tanggapan saya secara pribadi dan dari kelompok tani pengelola garam gunung ini, dengan kehadiran anggota ini kami merasa bagaimana bantuannya yang sangat melekat kepada kami yang ada di sana, terutama yang merupakan satu kebanggaan besar bagi masyarakat yang ada di perbatasan itu, masalah pembuatan tugu kemarin ya. Nah ini luar biasa ini kan. Karena dari dulu-dulu itu biasa dilakukan paling-paling di dalam baleho, ditempel begitu, hilang rusak. Nah, jadi dengan kedatangannya tamu-tamu kita terutama yang dari Malaysia ini sudah luar biasa. Apalagi di situ ada namanya dari unit kita tuh. Itu tanggapan saya bahwa ada kepedulian dari anggota ini. Lalu yang kedua, dengan keberadaan anggota ini juga seperti yang pada bulan yang lalu Pak dan Pos ini itu mengirim tenaga 2 orang untuk 1 minggu itu 2-3 kali itu ya, sangat membantu ibu-ibu. Lalu yang ketiga,
Kemarin saya melihat ini ada kebersamaan saya lah dengan anggota untuk bisa memproduksi garam itu sebagai penghasilan kita bersama. Karena ini merupakan ucapan terima kasih saya Pak ya kepada anggota ini karena banyak membantu. Apalagi kalau ke sumur garam itu dalam kesulitan kami belah kayu, waduh di situ anggota yang bisa membantu begitu. Terima kasih Pak Wadanyon yang sudah punya inisiatif dan kepada Pak Danki dan Bos yang begitu dekat dengan kami begitu ya. Nah, jadi semoga ke depan itu dengan kebersamaan keberadaan apa yang telah kita buat ini menjadi satu contoh dan teladan bagi setiap pengunjung. Karena kita anggap itu adalah sebagai tempat wisata yang menarik. Itu sekali kena. Yang lebih khusus atau spesial untuk garam ini yang pertama adalah tentang rasa. Kalau rasa garam yang ini kan sangat pekat, yang seperti yang diperjualbelikan di tempat yang lain. Kalau garam Gunung Krayan ini sangat tidak pekat di tenggorokan. Kemudian yang kedua, apabila kita masak sayur yang berupa kayak sayur bening itu tidak hilang warnanya, tetap hijau. Ini itu yang merupakan salah satu ciri khas. Kegiatan ini merupakan salah satu penerapan 8 wajib TNI yang ke-8, yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sedunia. Sakti Mandraguna. Garam Gunung Krayan bukan hanya sekedar hasil bumi, tapi juga merupakan simbol perjuangan, persatuan, dan ketahanan di perbatasan negeri. Bersama TNI dan masyarakat menjaga warisan ini untuk generasi mendatang.